Ajang balap mobil Formula E telah sukses dilaksanakan di Jakarta. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan tanggal 3 dan 4 kemarin di sirkuit Ancol, Jakarta. Berbeda dengan tahun 2022, tahun ini di racing dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 3 dan tanggal 4, di mana pada tanggal 3 dimenangi oleh Pascal Wehrling dan tanggal 4 dimenangi oleh Maximilian Ganter. Sangat terasa sekali perbedaan atmosfer antara penyelenggaraan Formula E tahun 2023 dengan tahun 2022. Pada tahun ini, tahun 2023, penyelenggaraan Formula E bisa dikatakan sangat lancar, smooth, penuh dukungan, dan tidak ada drama sama sekali. Berbeda dengan di tahun 2022, di mana banyak sekali drama ajang Formula E ini, mulai dari penolakan yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan dan juga PSI di DPRD DKI Jakarta. Kemudian juga masalah pemilihan venue untuk sirkuit Formula E pada saat itu juga berlangsung cukup alot, sehingga akhirnya diputuskan bahwasanya Pemda DKI, dalam hal ini Jakpro, membangun sirkuit baru di kawasan Ancol, Jakarta. Pembangunan sirkuit ini juga menuai pro dan kontra, dan luar biasa tekanan yang dihadapi oleh panitia tahun lalu. Sirkuit ini dikabarkan dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 59 hari atau lebih kurang 2 atau 3 bulan sirkuit Formula E ini selesai dilaksanakan. Nah, hal ini menjadi rekor baru dalam pembangunan sirkuit yang ada di dunia. Nah, pada saat itu, para oposisi dari Pemda DKI yaitu PSI dan PDI Perjuangan sangat getol untuk melakukan penolakan terhadap Formula E yang ada di Jakarta. Bahkan Ketua Umum PSI yaitu Giring Ganesa melakukan sidak langsung di lokasi bakal tempat pembangunan sirkuit Formula E diadakan, yaitu di Ancol. Dan masa itu Giring terperosok ke dalam lumpur dan menyatakan bahwasannya sirkuit ini tidak mungkin untuk dibuat dan kemungkinan akan sangat gagal dan akan memalukan Indonesia. Namun kenyataannya, dengan mepetnya persiapan waktu dan juga tekanan yang begitu besar terhadap panitia dan juga Pemda DKI pada saat itu, ajang Formula E bisa dilaksanakan dengan sukses. Pada tahun 2022 juga tidak ada sponsor yang berasal dari BUMN, dan hal ini diungkapkan kekecewaan oleh ketua panitia pada saat itu, yaitu Ahmad Sahroni. Nah, pada tahun 2023 ini, sponsor dari BUMN sudah ada, yaitu Pertamina, yang mau menjadi sponsor terhadap penyelenggaraan Formula E tahun 2023. Namun, ada hal menarik dari ajang Formula E ini, di mana tahun 2022 itu sangat gegap gempita, namun bisa menghasilkan penonton yang luar biasa besar. Sementara kalau kita melihat di tahun 2023 ini, animo dan atmosfernya tidak sebegitu besar dibanding tahun 2022 lalu. Jadi ada juga dampak positif dari banyaknya sorotan terhadap Formula E tahun 2022 kemarin. Dan ajang Formula E ini juga meningkatkan ketegangan konstelasi politik pada saat itu. Padahal ini adalah ajang olahraga yang seharusnya tidak dicampur adukan dengan urusan politik. Bahkan pada saat tahun 2022, setelah Formula E ini selesai dilaksanakan, serangan muncul kembali, yaitu mengatakan berapa keuntungan penyelenggaraan Formula E ini. Nah, ini menjadi agak janggal terjadi, di mana sebuah event olahraga harus menyampaikan laporan keuntungan penyelenggaraan tersebut. Sementara event-event yang lain tidak pernah dituntut untuk menyuarakan ke publik atau menyampaikan ke publik berapa keuntungan yang didapatkan dari ajang yang telah dilaksanakan. Sebut saja SEA Games, Asian Games, balap MotoGP, kejuaraan internasional, Indonesia Open, dan lain-lain. Tidak pernah dituntut untuk mengemukakan ke publik berapa keuntungan yang dikeluarkan atas ajang tersebut. Nah, berbeda dengan 2023 ini, sangat smooth, sangat tenang, sangat damai. Nah, alasannya cuma satu, kenapa?
tahun lalu begitu riuhnya? Alasannya adalah karena ada Anies Baswedan di sana. Dan Anies adalah pencetus dari dibawanya ajang Formula E ke Indonesia. Dan kita ketahui bahwasanya banyak tidak senang terhadap tindakan-tindakan Anies. Dan takutnya bila Formula E tahun 2002 itu sukses bisa mengantarkan Anies menjadi jalan menuju Pilpres tahun 2024. Dan benar saja, ternyata tahun ini, tahun 2023, Anies telah menjadi calon atau bakal calon presiden dari koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, next kita mengharapkan bahwasanya tahun-tahun berikutnya ajang olahraga tidak dikotori lagi dengan unsur-unsur politik sehingga bisa berkompetisi dengan fair semua insan olahraga di Indonesia.